Pada awal tahun 2025, pemerintah Indonesia akan menaikkan pajak pertambahan nilai dari 11% saat ini menjadi 12%. Kebijakan ini menjadi perhatian berbagai kalangan, termasuk para pelaku usaha. Jika salah mengambil keputusan, kebijakan ini akan berdampak buruk bagi kehidupan sehari-hari rakyat secara umum. Bayangkan dari tiap transaksi barang dan jasa, potongan PPN untuk negara semakin tinggi. Jangan sampai PPN hanya mempertebal kocek negara, namun memperlemah kondisi ekonomi Indonesia. Dampak negatif kenaikan PPN sangat jelas, dan langsung dirasakan masyarakat. Pertama, kenaikan PPN menyebabkan harga barang dan jasa ikut naik. Hal ini dapat menurunkan daya beli masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di kelas ekonomi menengah ke bawah. Maklum saat ini peningkatan penghasilan masyarakat tidak setinggi kenaikan harga barang dan jasa. Kedua, kenaikan PPN kemudian memicu inflasi tahun 2025 yang lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat berdampak buruk pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Ketiga, usaha kecil dan menengah akan kesulitan menyesuaikan diri dengan kenaikan pajak ini, yang bisa mengakibatkan penurunan laba dan bahkan penutupan usaha. Sektor-sektor yang akan terdampak antara lain sektor konsumsi. Sektor ini perlahan akan melemah karena daya beli masyarakat menurun. Kedua, sektor properti, baik untuk pembelian maupun sewa, yang dapat menurunkan minat investasi di sektor ini. Ketiga, sektor pariwisata. Harga layanan dan produk wisata yang lebih tinggi dapat menurunkan jumlah wisatawan domestik dan internasional. Mengingat kondisi perekonomian Indonesia sedang diliputi kabar negatif, akibat pengangguran dan pemutusan hubungan kerja yang semakin meningkat, dan pertumbuhan ekonomi yang melambat, kenaikan PPN menjadi 12% akan semakin melemahkan kondisi perekonomian rakyat. Lemahnya kondisi perekonomian rakyat saat ini, tercermin dari turunnya konsumsi rumah tangga pada kuartal 2 2024, yang diumumkan Badan Pusat Statistik pada Senin pekan ini. Konsumsi rumah tangga di kuartal 2 2024 hanya tumbuh 4,93% secara tahunan, lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu yang masih di level 5,22%. Selain itu, pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 2024 melambat, hanya sebesar 5,05% secara tahunan, dari kuartal 1 sebelumnya sebesar 5,11%. Sebaiknya pemerintah dan DPR RI mengevaluasi lagi rencana kenaikan PPN menjadi 12% pada awal tahun 2025. Penundaan kebijakan ini dapat dipertegas dalam pembahasan rancangan APBN 2025 pada Agustus ini. Salah satu caranya adalah menambah pasal di dalam RAPBN 2025, bahwa penerapan PPN 12% mempertimbangkan perkembangan perekonomian nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, akhir Juli lalu mengatakan penerapan PPN 12% merupakan wewenang Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Namun pekan ini, mengutip Kompas.com 9 Agustus, Airlangga mengatakan belum ada pembahasan untuk menunda PPN 12%, sehingga akan diumumkan secara resmi oleh Presiden Jokowi dalam Nota Keuangan, 16 Agustus 2024. Tampaknya, peluang untuk menunda semakin sempit. Desakan para wakil rakyat di Senayan dalam pembahasan RAPBN 2025 belum terlihat, begitu pula dari Presiden terpilih Prabowo Subianto dan tim ekonominya. Apakah Presiden terpilih dan para wakil rakyat memiliki kepedulian dan kecermatan pada kondisi sosial ekonomi rakyat secara umum? Semoga saja kepedulian itu masih ada. Sebagai informasi, kenaikan tarif PPN 12% telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Ketentuan mengenai kenaikan tarif PPN diatur dalam Pasal 7, Ayat 1, huruf B, UU-HPP yang berbunyi, tarif PPN sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Sebelumnya berdasarkan undang-undang yang sama, tarif PPN telah naik dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022. Anda setuju dengan penundaan PPN 12%? Sampaikan pendapat dan suara Anda di kolom komentar.